Pemirsa, pasukan Israel dilaporkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Aksi ini dilakukan sambil membawa bendera Israel. Rekaman yang beredar menunjukkan kehadiran aparat sambil membawa bendera Israel ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem merupakan salah satu situs suci yang cukup sensitif di sana. Insiden ini berpotensi meningkatkan ketegangan kawasan, terutama di tengah situasi yang masih bergejolak. Pasukan pertahanan militer Israel mendadak jadi sorotan publik. Hal ini menyusul dengan foto yang memperlihatkan seorang anggota IDF merokok sambil menyelipkan sebatang rokok lainnya ke patung Bunda Maria di Lebanon Selatan. Sebuah foto baru yang memperlihatkan seorang tentara Israel tampak menghina Bunda Maria dengan memasukkan rokok ke mulutnya menjadi viral. Militer Israel sedang menyelidiki gambar tersebut yang tampaknya bocor melalui media sosial. Aksi ini menambah daftar tindakan yang dinilai tidak menghormati umat Kristen di Lebanon. Sebelumnya, seorang tentara yang bertugas di Debel tertangkap kamera menghancurkan patung Yesus menggunakan palu. Insiden ini memicu kecaman luas dari umat Kristen. Menyusul insiden tersebut, IDF mengkonfirmasi bahwa 2 tentara telah ditarik dari tugas tempur dan dikirim ke penjara militer selama 30 hari. Sementara seorang biarawati Katolik juga diserang di siang bolong di Yerusalem dalam serangan terbaru yang dilaporkan terhadap umat Kristen di Tanah Suci. Zionis Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan melalui serangan udara melumpuhkan pejuang Hizbullah. Zionis Israel melakukan serangan udara yang diduduki oleh pejuang Hizbullah. Serangan Israel ini menghancurkan sejumlah bangunan di Lebanon Selatan. Asap pekat terlihat usai serangan udara Zionis Israel menargetkan pejuang Hizbullah. Hizbullah kembali merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Kozah, Lebanon Selatan. Target serangan tersebut adalah sebuah tank Merkava milik pasukan Israel. Dalam rekaman lain, drone Hizbullah juga menargetkan sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Peristiwa tersebut diklaim Hizbullah terjadi pada 1 Mei 2026 pekan lalu. 3 orang pasukan Zionis Israel diduga tewas akibat serangan drone pejuang Hizbullah. Pejuang Hizbullah terus melakukan serangan terhadap pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah merilis video serangan roket ke pasukan Zionis Israel di Al-Bayada. Serangan ini terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah meski gencatan senjata masih berlangsung. Roket-roket yang diluncurkan oleh pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Israel menyerang pengendara sepeda motor di Lebanon Selatan. Militer Israel menyebut pengendara motor itu adalah anggota Hizbullah. Tentara Israel merilis video sebuah drone bersenjata yang menyerang 2 orang yang mengendarai sepeda motor di Lebanon Selatan. Drone mengikuti 2 pengendara sepeda motor dan menabrak kendaraan tersebut.
Militer Israel mengatakan bahwa pengendara tersebut telah diidentifikasi sebagai militan Hizbullah dan melarikan diri. Militer Israel IDF mengklaim telah menghancurkan jaringan terowongan di Lebanon Selatan dan menewaskan lebih dari 250 anggota Hizbullah. Operasi pencarian dan penghancuran terowongan Hizbullah dilakukan oleh Divisi 146 IDF yang saat ini beroperasi di sepanjang garis pertahanan depan di Lebanon Selatan. Sejak awal operasi hingga saat ini, pasukan Israel mengklaim telah membongkar total 5 terowongan bawah tanah dan ribuan infrastruktur milik Hizbullah. IDF juga menyatakan lebih dari 250 anggota Hizbullah tewas dalam serangan jarak dekat dan serangan udara. Selain itu, ratusan senjata termasuk drone, bahan peledak, rudal anti-tank, dan peluncur roket RPG berhasil diamankan. Sementara itu, helikopter jenis Apache milik Israel menyerang Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan untuk melumpuhkan pejuang Hizbullah. Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlangsung. Pemirsa, adu argumen tak terhindarkan dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim. Suasana ruang sidang mendadak riuh saat saksi ahli menyatakan keberatan atas sikap jaksa penuntut umum yang dinilai kurang sopan, memicu perdebatan panjang yang menyeret tim penasihat hukum. Tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberi. Saudara Ali, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patut. Keributan terjadi antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Adu mulut terjadi saat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna tengah memberikan keterangan sebagai ahli meringankan. Adu mulut dipicu ketika salah satu JPU menilai penjelasan Agung keluar dari konteks pertanyaan. Hingga akhirnya hakim mempertegas kewenangannya setelah memukul palu. Baik, Yang Mulia, saya dari tadi sudah menyampaikan. Saya hanya menjawab yang sesuai dengan apa yang saya kuasai. Dan saya cukup menguasai bidang itu, saudara, atau majelis yang terhormat, dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. Cukup besar bantuan saya. Ya, saya kira cukup. Jadi tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberi. Saudara Ali, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patut. Kenceng kita bisa kenceng. Gak sopan Anda keberatan. Anda kalau Anda yang sopan dong, kita ngomong baik-baik. Kalau soal kenceng-kenceng kita bisa kenceng-kencengan. Tenang. Sebentar. Anda kayak anak kecil. Kenapa? Mainnya ke benar ini. Sebentar, diam. Penonton diam. Ribut tetap. Kira saya takut. Baik. Penonton diam. Yang Mulia. Diam. Advokat diam. Ya. Kami sudah Orang lagi tanya kali, Anda campur. Diam penonton umum. Ya, kami sudah berikan kesempatan terhadap counter saudara, silakan. Ya, ahli ini cukup terpelajar untuk memberikan keterangan, ya. Jadi silakan. Saya kira cukup, advokat. Ya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Iya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Cukup ya, saya bilang cukup. Cukup ya. Oke. Advokat cukup ya. Kalau dia mengasihkan kode-kode yang meminta saya tidak akan cukup pakai. Iya, cukup. Saya sudah ingatkan, ya. Cukup. Dalam perkara ini, Nadiem bersama 3 terdakwa lain didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar, sementara terdakwa lainnya diduga menerima aliran dana. Tim Liputan, iNews melaporkan.
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji asal Jombang, Jawa Timur kembali diberangkatkan ke Tanah Suci. Meskipun sebagian besar termasuk kategori berisiko tinggi, namun tak menyurutkan semangat mereka untuk berhaji. Tangis haru mewarnai perpisahan para jemaah calon haji dengan keluarganya di depan pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 528 jemaah calon haji dari kloter 60 dan 61 ini akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun sayangnya, lebih dari 60% kondisi jemaah calon haji dari kota santri itu termasuk dalam kategori berisiko tinggi. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang karena faktor usia dan ada pula yang mengidap berbagai penyakit. Untuk kondisi jamaah haji hari ini, alhamdulillah semuanya sudah termonitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan. Insya Allah semuanya sehat dan kita berharap sehat semuanya. Meski tetap dinyatakan lolos, para petugas haji memberikan pengawasan penuh kepada mereka. Dengan bantuan dan perhatian petugas, diharapkan para jemaah dapat beribadah dengan khusyuk hingga menjadi haji yang mabrur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, puncak kepadatan di kota suci Mekah dimulai hari ini seiring kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Jeddah dan gelombang pertama dari Madinah secara bersamaan. Mengantisipasi penumpukan massa tersebut, sektor khusus Masjidil Haram menerapkan strategi patroli dinamis di 10 titik untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia terlayani dengan aman. Kamis 7 Mei menjadi titik awal pergerakan jemaah calon haji gelombang kedua dari tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Para tamu awal ini mendarat dengan kondisi mengenakan kain ihram dan langsung mengambil mikot untuk bergerak menuju Mekah. Pada saat bersamaan, arus jemaah gelombang pertama dari Madinah juga terus mengalir masuk, membuat kepadatan di Masjidil Haram meningkat drastis. Merespon kondisi ini, petugas penyelenggara ibadah haji dari sektor khusus Masjidil Haram langsung mengaktifkan status siaga penuh dengan mengevaluasi seluruh standar operasional prosedur di lapangan. Pelayanan kita di Masjidil Haram ini kita laksanakan evaluasi, kita laksanakan perbaikan, kita laksanakan SOP yang ada dengan sebaik-baiknya. Kekurangan demi kekurangan kita adakan perbaikan sehingga akan memberikan kesiapan kita dalam melayani jemaah haji yang nantinya kedatangan gelombang 2 ke Mekah, ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan ibadah, sehingga kami bisa melaksanakan pelayanan kepada seluruh jemaah haji, baik gelombang 1 yang sudah didorong dari kota Madinah dan gelombang 2 yang baru datang dari tanah air, Mas. Sektor khusus Masjidil Haram membagi kekuatan menjadi 10 pos penjagaan yang tersebar di titik-titik strategis. Namun, pergerakan petugas diwajibkan bersifat sangat dinamis, mengingat aparat keamanan Arab Saudi atau Askar melarang keras adanya kerumunan statis di area masjid. Melalui patroli dinamis ini, petugas lebih mudah menyisir dan menemukan jemaah yang kelelahan atau tersesat jauh dari rombongannya. Jemaah diimbau untuk tidak ragu meminta pertolongan kepada petugas Indonesia berseragam resmi yang terus bergerak mengawal mereka selama 24 jam non-stop. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan.